Otherworldly Evil Monarch, Bab 145. Judul, Pisau Pertama Tianxiang. Saat dia menyebutkannya, pertanyaan itu langsung menghilang dari benak Dugu Xiaoyi, dan dia mencibir bibirnya. Kamu orang jahat, karena kau menipu bongkahan logam itu dariku, jadi sekarang kau berhutang padaku pisau. Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan dengan nada marah yang otentik. Jika pisaunya tidak cukup bagus, dan aku tidak senang dengannya, maka itu tidak akan dihitung. Meskipun dia mencoba terlihat marah, wajahnya masih memerah. Lagi pula, sebagai seorang perempuan, ini akan menjadi pertama kalinya dia menerima hadiah dari seorang laki-laki. Namun, dia takut dia tidak akan memberikannya. Maka Mo Xie harus menghasilkan pisau yang kualitasnya cukup untuk memuaskanmu. Jun Mo Xie tersenyum saat dia bangun dan mengatakan ini. Kemudian, dia masuk ke kamarnya dan kembali dengan sangat cepat sambil memegang pisau bersarung di tangannya. Sarung pisaunya melengkung dengan sangat elegan, dan sarung berkulit bawang tampak hampir tidak berbobot di tangan Jun Mo Xie, tetapi siapapun dapat mengatakan bahwa penampilan senjata itu menipu untuk sedikitnya. Rasa elegan dan halus dari sarungnya jelas terlihat bertentangan dengan rasa kokoh dari pedang di dalamnya. Dugu Xiaoyi menyukai senjata itu begitu dia melihatnya, dan mulai menatap Jun Mo Xie dengan mata besar berkedip, mengharapkan dia untuk memberikan senjata itu. Jun Mo Xie memperhatikan ekspresinya, dan perlahan mencabut pisaunya pada gagangnya. Pisau itu tidak mengeluarkan suara saat meninggalkan sarungnya. Sebuah genangan cahaya melintas dari permukaan bilahnya, hampir seolah-olah Jun Mo Xie memegang sungai berkilau yang mengalir tak terkendali melalui galaksi. Sepertinya pedang itu memiliki suan ki sendiri, yang mengalir bolak-balik ke tubuhnya. Pisau saku. Jari-jari Jun Mo Xie dengan lembut membelai ujung pisau sambil berkata, ini adalah pisau saku yang bisa disembunyikan di lengan baju kamu. Karena ini adalah pisau pertama dari jenisnya di kota Tianxiang, aku menamakannya pisau pertama Tianxiang. Pisau pertama Tianxiang. Itu nama yang sangat bagus. Mata berbinar Dugu Xiaoyi tertuju pada pedang di tangan Jun Mo Xie saat dia dengan tidak sabar menunggu untuk mendapatkannya. Apa pisau yang indah dibandingkan dengan potongan logam jelek itu? Aku pikir itu hal yang baik bahwa logam mentah jatuh ke tangan Jun Mo Xie. Lengkungan, panjang, dan berat pisau ini sempurna untuk menyembunyikannya di lengan baju kamu. Coba lihat dan lihat apakah ini cocok dengan tangan kamu? Jun Mo Xie dengan lembut menyerahkan pisau itu padanya. Ini sangat indah. Apakah kamu benar-benar ingin memberikan ini kepadaku? Dugu Xiaoyi mengambil pisaunya dan mulai memutar dan membaliknya berulang kali. Dia memegang pisau di tangannya sebentar, lalu dia memutar kepalanya sedikit dan menatap Jun Mo Xie penuh harap. Tentu saja, apakah kamu menyukainya Nona Dugu? Jun Mo Xie samar-samar tersenyum padanya. Tentu saja aku suka. Dugu Xiaoyi dengan malu-malu menunduk. Tapi kau memberiku pisau yang sangat bagus, dan aku tidak punya apa-apa sebagai balasannya. Aku berhutang pisau ini padamu, jadi kamu tidak perlu membalasnya. Jun Mo Xie hampir tertawa. Gadis kecil ini sangat naif. Jadilah itu. Dugu Xiaoyi menggigit bibirnya, sepertinya tidak yakin. Dia menarik benang tipis dari sekitar lehernya dan meletakkan liontin giok kecil di tangannya. Aku memberikan ini sebagai balasannya. Kepala Dugu Xiaoyi masih tertunduk saat dia tanpa sadar mulai menggemeretakkan jari kakinya. Terima kasih. Jun Mo Xie menerima liontin itu dengan cara yang memang pantas. Sedikit yang dilakukan pembunuh bayaran yang memiliki kecerdasan emosional yang sangat rendah menyadari bahwa hadiah ini memiliki makna khusus di baliknya. Sejauh yang dia ketahui, sepotong batu giok kecil ini adalah kompensasi paling mungkin yang bisa dia terima untuk pedang yang luar biasa halus dan unik yang telah dia buat untuknya. Mengingat bentuk pisaunya, pisau itu tidak akan menghadapi perlawanan dari angin, dan saat digunakan, kelengkungan bilahnya akan melayang di udara, hampir ke titik di mana ia akan tetap tersembunyi bahkan saat sedang beraksi. Meskipun ini adalah senjata pilihan wanita, tapi itu masih sangat tajam dan ulet. Jadi jelas, dari sudut pandangnya, liontin kecil yang baru saja dia terima darinya bukanlah pertukaran yang adil untuk pisaunya. Giok ini. Kamu. Saat dia meletakkan liontin di tangannya, dia menjadi lebih sadar diri dan mulai tergagap, tidak bisa membingkai kata-katanya dengan benar. Apakah Nona Dugu sedang memikirkan sesuatu?
Oh, dan aku kira Nona Dugu pasti sangat ahli dalam menggunakan pisau? Jun Moxie tersenyum licik. Dia hanya menggunakan sekitar 2/10 dari potongan logam untuk membuat pisau ini, sedangkan sisanya digunakan untuk membuat pisau lempar. Jadi dia secara alami tidak keberatan memberikan pedang ini padanya. Pisau, tentu saja. Dugu Xiaoyi mendengar dia mengatakan sesuatu di pikiranmu dan tidak bisa menahan wajah merona. Tapi karena Jun Moxie juga mempertanyakan keahliannya, dia menjadi bersemangat saat berkata, "Aku akan menunjukkannya untuk kamu lihat." Dia sudah merasa sangat sulit untuk berdiri di depan Jun Moxie setelah bertukar hadiah dengannya, jadi dia mundur ke belakang dan mengangkat tangannya, mengacungkan pisau, dan menunjukkan keahliannya. Meskipun dia telah dilatih menggunakan metode konvensional dunia ini, tetapi gerakannya jauh lebih rendah dari skill set Jun Moxie. Meskipun bilahnya dirancang secara akurat agar sesuai dengan tangan kecil wanita, bilahnya tampak lebih panjang dan lebih berat di tangannya. Faktanya, pisau luar biasa itu tiba-tiba tampak sangat normal saat dia menggunakannya untuk mendemonstrasikan keahliannya. Jun Moxie menyaksikan latihannya, dan kemudian menghela nafas. Sejak dia menjadi sasaran pelatihan di bawah bimbingan Jun Wei dan Jun Zantian, dia telah menyadari bahwa orang-orang di dunia ini terlalu mementingkan kultivasi Suan Qi mereka, dan hampir tidak memperhatikan keterampilan mereka dalam umum. Jelas, selama Suan Qi seseorang lebih tinggi dari rekan mereka akan dapat mengalahkan musuh dengan kekuatan kasar, tetapi masih rentan karena mereka tidak dilengkapi dengan baik untuk menangani lawan yang rumit. Hampir tak terbayangkan bagi orang-orang di dunia ini bahwa hanya Silver Swan yang bisa mengalahkan Roh Swan dengan menggunakan taktik yang lebih baik. Mitos inilah yang memunculkan gagasan, siapapun di bawah alam Silver Swan adalah semut. Namun, bahkan di dunia ini, ketika dua orang dengan kekuatan yang sama berhadapan satu sama lain dalam pertempuran, maka pemenang pasti akan ditentukan oleh keunggulan teknik dan keterampilan secara umum. Ini terutama lebih penting dalam kasus wanita seperti Dugu Xiaoyi karena jika mereka mencoba mencari kompetisi berdasarkan kekuatan murni, maka mereka pasti akan kalah. Kekuatan bawaan seorang wanita lebih rendah dari kekuatan pria. Tidak ada dua cara tentang hal itu. Kerbau yang mengunyah. Jun Moxie menghela nafas dan memastikan bahwa dia dapat didengar oleh Dugu Xiaoyi. Itu teknik pisau yang bagus, tapi kamu lihat bahwa hukum ini terlalu membebani pisaumu. Menurutmu keterampilan pisauku bagus? Dugu Xiaoyi berdiri tegak saat dia melihat Jun Moxie dengan kilauan di matanya. Ya, tapi ini tidak akan cukup. Masalahnya bukan terletak pada pisaunya, tetapi pada penggunaannya yang membosankan. Jun Moxie dengan belak-belakan mengambil pisau dari tangannya dan mundur secara diagonal. Kemudian dia memiringkan sudut pisaunya dan menggulungnya untuk menunjukkan keahliannya. Meskipun skill yang dia tunjukkan elegan dan nampaknya tidak berbahaya, itu masih cukup untuk mendorong mundur 4 hingga 5 lawan dalam pertarungan. Itu teknik yang indah. Dugu Xiaoyi bertepuk tangan saat matanya mencerminkan sedikit keinginan. Ini adalah hukum pertama dari pisau saku. Pisau saku menampil lembut. Jun Moxie berhenti, tersenyum dan berkata, "Pisau saku memiliki total 9 pukulan. Tarian jiwa pisau saku dikatakan sebagai hukum terbaik. Apakah kamu ingin mempelajarinya?" Tentu saja. Dugu Xiaoyi hampir melompat saat dia memposisikan dirinya tepat di depan Jun Moxie. "Ajari aku." Karena keduanya sangat dekat satu sama lain pada saat ini, kata-katanya menyemprotkan udara panas ke wajah Jun Moxie bersama dengan rasa yang kuat dari aroma harum. Saat lubang hidung Jun Moxie menghirup aroma tubuh manis Dugu Xiaoyi, pikirannya mulai terasa tenang. Dia segera mundur ke belakang, dan kemudian berpikir dalam hati. Mengajar saja, apa yang aku takuti? Dan kemudian dia melangkah maju lagi. Dugu Xiaoyi melihat cara dia tersipu. Aku tidak pernah berpikir bahwa Debauci terkenal dari kota Tianxiang akan menghindar dan tersipu begitu banyak hanya dari aroma wanita. Dengan pemikiran ini di benaknya, dia dengan sengaja mendekati tubuhnya dengan gagasan untuk mengancam dan menggodanya. Tapi saat dia bergerak maju, tubuhnya sangat dekat dengan Jun Moxie, sehingga bibir mereka hampir bersentuhan satu sama lain. Pada titik ini, Jun Moxie baru saja tersentak ke belakang,
dan bergerak kembali ke posisi sebelumnya, dan tiba-tiba bertemu dengan kejutan, bibir mereka bersentuhan dengan mulus satu sama lain, sementara mata mereka saling menatap dengan kaget. Kemudian, pisau meninggalkan tangan Dugu Xiaoyi dan jatuh ke tanah saat pikirannya dikirim ke dalam keadaan tidak aktif sama sekali, sementara seluruh tubuhnya menegang, tidak dapat memahami cara untuk melarikan diri. Junmo Xie baru saja bergerak maju dan telah merasakan sentuhan lembut bibirnya bersama dengan wangi manisnya, namun belum bisa memahami artinya. Tanpa sadar, dia menjulurkan lidahnya dan menjilat bibir atasnya. Merasakan kenikmatan, dia tidak bisa menahan perasaan bibir bawahnya juga. Ah! Dugu Xiaoyi menjerit saat wajah berbayang gioknya tiba-tiba memerah. Sepertinya seluruh tubuhnya memerah karena bahkan lehernya juga menjadi merah pada saat ini. Dia menutupi wajahnya dengan tangan dan berjongkok di tanah dan mulai bernapas dengan berat. Tapi tidak keras. Dia menciumku. Pikiran Dugu Xiaoyi berada dalam kondisi kacau balau. Dia memberi aku pisau, aku memberinya liontin giokku, dan kemudian dia menciumku. Aku. Itu kecelakaan. Sungguh, itu hanya kecelakaan. Junmo Xie agak malu karena dia secara tidak sadar menjulurkan lidahnya dan telah menjilat bibir atasnya, dan kemudian melanjutkan ke bibir bawahnya. Posisinya sebagai guru secara tidak sengaja telah berubah menjadi nakal tanpa dia sadari. Little White telah melihat aksi yang dibuat oleh lidah Junmo Xie dan tidak bisa menahan kegembiraan. Dia langsung melompat ke pelukan Junmo Xie dan kemudian menjilat bibirnya dengan cara yang sama. Ya ampun, aku sebenarnya hanya diserang secara tidak senonoh oleh makhluk kecil ini. Junmo Xie dengan cepat mengambil anak itu dan membuangnya. Dalam menghadapi masalah seperti itu, Junmo Xie sepertinya telah kehilangan pesonanya. Nona Dugu, kamu harus bangun. Jika kamu tetap duduk dengan mata tertutup, lalu bagaimana kamu akan mempelajari teknik pisau? Junmo Xie mencoba menyelamatkan situasi. Aku tidak akan bangun. Suara Dugu Xiaoyi terdengar seperti dengungan nyamuk. Kamu, jelek. Bagaimana kamu bisa memanggilku Nona Dugu setelah memperlakukan aku seperti itu?